Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya ponsel Anda, satu dari miliaran di planet ini, bisa langsung nyambung tanpa masalah? Ini emang bukan sulap, tapi jujur, ini deket banget sama sulap. Yuk kita bongkar arsitektur tak kasat mata yang menghubungkan kita semua, jaringan seluler. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar ya. Coba bayangin deh, semua orang di satu stadion teriak barengan. Pasti hasilnya kacau balau kan? Nah, terus gimana caranya miliaran perangkat bisa ngobrol barengan tanpa menciptakan badai sinyal digital? Jawabannya, jenius banget. Kunci supaya nggak kacau itu ternyata dengan nggak mencoba mencakup satu kota pakai satu pemancar raksasa. Sebaliknya, para insinyur memecah wilayah jadi potongan-potongan kecil yang gampang diatur. Setiap potongan ini disebut sel. Dan inilah ide cemerlang yang jadi fondasi dari semuanya. Di atas kertas, rencananya itu pakai heksagon yang rapi. Bentuk paling efisien buat menutupi area tanpa ada celah. Tapi di dunia nyata, cakupan sinyal itu jauh lebih berantakan. Bentuknya bisa berubah karena gedung tinggi, bukit, bahkan pepohonan. Nah, justru disinilah letak keajaiban rekayasanya, beradaptasi dengan dunia kita yang nggak sempurna ini. Dan konsep sel ini fleksibel banget loh. Ada makrosel raksasa buat menjangkau jalan tol atau pedesaan. Terus ada mikrosel yang lebih kecil buat pusat kota yang padat. Bahkan ada pikosel super kecil yang cuma buat mencakup satu lantai di kantor atau mall. Ini pendekatan berlapis buat mastiin kita selalu dapat sinyal dimanapun kita berada. Nah, ini ngebawa kita ke tantangan besar berikutnya. Spektrum radio itu sumber daya yang terbatas. Anggap aja kayak tanah di pinggir pantai. Kita nggak bisa bikin lagi. Jadi, gimana caranya melayani jutaan orang di satu kota cuma pakai segelintir frekuensi yang ada? Jawabannya adalah sebuah trik sulap yang namanya penggunaan ulang frekuensi. Idenya sederhana tapi luar biasa. Pakai satu set frekuensi di satu sel, terus kita gerak cukup jauh sampai sinyalnya nggak tabrakan, dan kita pakai lagi set frekuensi yang persis sama itu. Ini kayak mendaur ulang jalur udara radio, dan inilah yang bikin kapasitas jaringan jadi luar biasa besar. Jadi, perlu diingat ya, ini tuh bukan sekedar pilihan. Ini adalah sebuah keharusan. Spektrum kita terbatas, sementara kebutuhan kita akan data kayaknya nggak ada habisnya. Penggunaan ulang frekuensi ini secara dramatis melipat gandakan kapasitas sistem. Dan cara kita melakukannya secara teratur adalah dengan menciptakan sesuatu yang disebut klaster. Coba bayangin deh, klaster itu kayak sekumpulan ubin warna-warni, di mana tiap warna itu adalah set frekuensi yang unik. Kita susun ubin-ubin ini jadi satu pola, begitu semua warna kepake, kita tidak ulang lagi pola ubin yang sama persis di sebelahnya, terus dan terus. Pola berulang inilah yang menutupi seluruh kota, memastikan nggak ada dua sel tetangga yang rebutan frekuensi yang sama. Oke, petanya udah rapih nih. Tapi kan, kita nggak diam aja di satu tempat kan? Kita jalan, nyetir mobil, naik kereta. Apa yang terjadi sama telepon atau streaming musik kita pas kita pindah dari satu sel ke sel lain? Kok nggak putus-putus? Nah, keajaiban di baliknya itu namanya handover. Ini adalah proses super mulus di mana jaringan mengoper koneksi kita dari satu menara ke menara berikutnya selagi kita bergerak. Kita sama sekali nggak sadar pas ini terjadi, dan ya memang itu tujuannya. Tanpa handover, telepon kita bakal putus tiap beberapa blok jalan. Prosesnya tuh kayak tarian 3 langkah yang terjadi terus-menerus di belakang layar. Pertama, pengukuran. Ponsel kita selalu nguping sinyal dari menara-menara terdekat. Kedua, keputusan. Jaringan menganalisis laporan dari ponsel kita dan memutuskan, oke, sinyal dari menara B sekarang lebih kuat. Ketiga, eksekusi. Klik, jaringan langsung mindahin koneksi kita ke menara B. Semua ini terjadi dalam hitungan milidetik. Oke, tadi kan kita ngomongin gambaran besarnya ya. Sekarang coba kita persempit. Bayangin Anda lagi di konser atau di stasiun yang rame banget. Ada ratusan orang di sekitar Anda, semuanya di dalam satu sel yang sama. Gimana ceritanya semua orang bisa pakai ponsel barengan tanpa saling ganggu? Nah, ada 3 cara utama buat berbagi jalur udara ini. FDMA itu membagi frekuensi, kayak tiap percakapan dapat stasiun radionya sendiri. TDMA itu membagi waktu. Semua orang pakai frekuensi yang sama, tapi ngomongnya gantian di slot waktu yang super cepat. Terus ada CDMA yang paling keren. Semua orang ngobrol di waktu dan frekuensi yang sama, tapi masing-masing pakai bahasa rahasia atau kode yang unik, jadi ponsel kita cuma dengerin percakapan yang buat dia aja. Nah, CDMA ini nih yang bener-bener jadi game changer pas era 3G datang. Karena semua orang pakai kode yang beda,
Ponsel kita bisa nyambung ke dua menara sekaligus pas handover, jadi perpindahannya super mulus. Metode unik ini juga bikin lebih banyak orang bisa ngobrol di ruang yang sama, jadi kapasitas jaringan meningkat pesat. Jadi kalau kita rangkum, 4 pilar inilah, sel, penggunaan ulang frekuensi, handover, dan metode akses yang menopang seluruh dunia seluler kita. Setiap panggilan yang kita buat, setiap video yang kita tonton, semuanya dimungkinkan oleh kombinasi 4 ide jenius ini. Dan kita bisa lihat gimana teknologi akses ini ngebawa kita maju. 1G pakai FDMA, 2G beralih ke digital dengan TDMA, 3G ngasih kita internet cepat pertama dengan CDMA, dan 4G serta 5G pakai versi yang jauh lebih canggih dari ide yang sama. Intinya, setiap generasi itu adalah cara yang lebih pintar buat berbagi sumber daya radio yang terbatas itu. Kita udah berevolusi dari yang tadinya cuma mikirin gimana caranya biar bisa nelpon, sampai sekarang bisa ngebangun sistem global yang super kompleks dan andal. Pertanyaannya sekarang, saat kita menuju dunia dengan triliunan perangkat yang terhubung, mobil, sensor, rumah pintar, prinsip fundamental apa ya yang bakal bertahan dan inovasi radikal apa yang kita perlukan selanjutnya? Nah, itulah tantangan buat generasi insinyur berikutnya.